Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Bu Tias di video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang zat dan karakteristiknya. Nah, kita cari dulu apa pengertian dari zat. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi, syarat keduanya harus dipenuhi. Semua benda yang memiliki massa dan menempati ruang. Contoh, misalnya benda spidol. Spidol ini kalau ditimbang tentu akan bisa memiliki massa. Dan spidol juga menempati ruang, yaitu di ruangan ini atau di ruangan kelas kalian misalnya. Nah, jadi spidol dikategorikan sebagai zat. Kemudian contoh lagi adalah air. Air apabila ditimbang juga memiliki massa. Kemudian apabila dia ditaruh di suatu ember, maka air itu juga menempati ruang ember. Kemudian ada lagi udara. Balon. Udara yang dimasukkan ke dalam balon, kalau ditimbang balonnya dia juga akan memiliki massa dan dia menempati ruang balon. Nah, jadi udara juga termasuk dalam zat. Menurut wujudnya, zat terdiri atas 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat cair, padat, dan gas kalian sudah tahu beberapa contohnya. Padat misalnya tadi spidol, kemudian cair misalnya tadi air ataupun minyak, kemudian gas contohnya adalah udara. Nah, dari wujud zat tersebut dapat kita bedakan macam-macamnya. Yang pertama, menurut letak partikelnya, ini zat padat letaknya sangat berdekatan, sehingga ikatan antara partikel satu dengan partikel yang lain di dalam zat padat sangat erat. Nah, apa akibatnya ketika sangat erat hubungannya atau jaraknya sangat berdekatan? Maka ketika zat padat itu dibelah atau dibongkar partikelnya sangat sulit. Nah, kemudian volume dari zat padat, volumenya tetap. Ya, jadi kalau ditimbang balok kayu yang ukurannya 1 kilo, maka dia tetap 1 kilo walaupun dibawa kemana saja. Nah, kemudian bentuknya juga tetap. Kalau balok kayu bentuknya berbentuk balok, maka ketika dibawa ke Surabaya, dibawa ke Madiun, dibawa ke Thailand misalnya, sekalipun dibawa ke sana dia tetap seperti bentuknya balok. Berikutnya adalah zat cair. Zat cair letak dari partikelnya rapat, lebih rapat zat padat dibanding dengan zat cair, ya. Nah, apa akibatnya yang ketika letak partikelnya tidak terlalu erat atau tidak terlalu dekat, maka walaupun dia mempunyai volume yang tetap, misalnya air dimasukkan dalam botol air 1 liter, maka ketika air itu dituang di ember dia tetap 1 liter volumenya. Tetapi karena letaknya yang rapat, tidak sangat rapat, maka bentuknya bisa berubah. Air kalau dimasukkan ke dalam ember dia bentuknya seperti ember. Air kalau dimasukkan dalam botol, dia bentuknya berubah seperti botol. Nah, berikutnya adalah zat gas. Letak partikelnya sangat berjauhan. Apa akibatnya letak partikel yang sangat berjauhan ini? Ikatan antara partikel zat gas yang satu dengan yang lain tidak begitu kuat. Sehingga ketika zat gas itu dipindah ke tempat yang lain, maka dia bisa berubah, baik berubah bentuknya maupun berubah volumenya, karena sangat bebas. Nah, jadi akibat letaknya yang sangat berjauhan ini, ikatannya tidak kuat, kemudian gerakannya sangat bebas, sehingga volume dan bentuknya juga berubah. Nah, itu adalah perbedaan dari zat padat, cair, dan gas. Berikutnya kita urutkan dari bagian-bagian zat sebelum kita ke pemisahan zat. Yang pertama adalah partikel atau molekul.
Partikel atau molekul adalah bagian terkecil zat yang sangat kecil, sudah terkecil, dia juga sangat kecil dan mempunyai sifat fisika kimia zat tersebut. Sifat fisika kimianya sama dengan zat tersebut. Nah, partikel atau molekul ini terdiri dari atom. Ya, intinya partikel itu adalah terdiri dari atom. Nah, atom ketika dibongkar lagi ternyata memiliki bagian yang lebih kecil lagi, yaitu elektron, proton, dan neutron. Proton apabila dia bermuatan positif, kemudian elektron apabila dia bermuatan negatif, sedangkan neutron apabila dia bermuatan nol atau netral. Nah, jadi partikel atau molekul itu bagian yang sangat kecil dan paling kecil, sehingga disebut atom. Kemudian atom ketika dibongkar lagi terdiri dari 3 bagian tersebut. Kemudian unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi dengan cara kimia biasa. Jadi lebih besar unsur dibanding partikel. Beberapa partikel akan membentuk unsur. Nah, unsur ini adalah bagian terkecil dan dia tidak dapat diurai dengan cara kimia biasa. Nah, apakah unsur itu? Contohnya, contoh unsur misalnya adalah O, kemudian S, kemudian H, N. Ya, O adalah oksigen atau oksida, ya. S sulfur atau belerang. H hidrogen, kemudian N nitrogen. Apalagi contohnya Fe, besi. Nah, ini sudah ada di dalam sistem periodik unsur SPO. Jadi semua unsur yang ada di bumi bisa kalian lihat di sistem periodik unsur SP, ya. Berikutnya adalah senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur. Nah, unsur-unsur tadi, O misalnya, apabila bergabung dengan O, dia akan membentuk senyawa. Nah, senyawa ini ada 2. Apabila unsurnya sejenis, ya, maka disebut sebagai senyawa unsur. Nah, contoh misalnya adalah O2. Ini apabila unsur yang bergabung sejenis, O dan O bergabung sehingga menjadi O2, oksigen, ya. Kemudian apabila berlainan jenis, misalnya H2O, H2O ini disebut sebagai senyawa molekul. H-nya ada berapa? 2. Ya, kita lihat dari angka yang di depan unsur tersebut. H2O-nya berapa? 1. Ini adalah molekul air, senyawa molekul air. Kalau ini senyawa molekul oksigen. O2, jumlah O-nya ada berapa? 2. Kalau di sini jumlah molekulnya ada berapa? 3. Terdiri dari 2H ditambah dengan 1O. Nah, melihatnya dari mana jumlah partikelnya? Dari angka yang di belakang unsur tersebut. O ini angka 2, berarti jumlahnya 2. Kalau H2O di sini jumlahnya berapa? Hanya 2. O-nya 1. Sehingga jumlah partikelnya, jumlah molekulnya atau jumlah unsurnya ada 3. Contoh lagi misalnya NH4. Nah, N-nya ada berapa? Nitrogennya 1. H-nya ada berapa? Hidrogennya 4. Sehingga jumlah unsurnya ada 5. Yaitu 1N ditambah dengan 4H. Berikutnya adalah campuran. Campuran, kata yang lebih gampang adalah gabungan dari beberapa senyawa atau gabungan dari beberapa zat tunggal. Ya, supaya kalian ingat, gabungan dari beberapa senyawa boleh, gabungan dari zat tunggal boleh. Contoh misalnya pasir dan air. Pasir kalau bahasa kimianya adalah SiO2 ditambah H2O.
Ini pasir, ini air. Hidrogen artinya sifat bawaan dari masing-masing senyawa tadi masih kelihatan. Pasir ditambah dengan air, maka pasirnya masih kelihatan, sedangkan airnya juga masih kelihatan. Nah, jadi ketika digabung, pasirnya di bawah, airnya di atas. Berikutnya, campuran berikutnya adalah homogen atau disebut juga sebagai larutan. Contohnya adalah air dan garam. Air H2O, kemudian garam NaCl. Homogen atau larutan adalah senyawanya, campuran yang senyawanya aslinya tidak terlihat ketika dicampur. Air dicampur dengan garam, ketika diaduk, maka airnya sudah tidak kelihatan lagi. Beningnya tidak kelihatan karena sudah keruh. Kenapa keruh? Karena bercampur dengan garam. Nah, butiran garam juga sudah tidak kelihatan lagi. Nah, ini adalah beberapa contoh dari campuran homogen atau yang disebut sebagai larutan. Berikutnya kita akan pelajari dari sifat-sifat senyawa atau zat, ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sifat fisika maupun sifat kimia dari zat. Sifat fisika dari zat terdiri dari beberapa macam, bisa kita ringkas menjadi 7 macam. Yang pertama adalah wujud zat. Wujud zat tadi sudah Butia jelaskan di awal bahwa wujud zat terdiri atas 3, yaitu zat padat, cair, dan gas. Berikutnya adalah kekeruhan. Kekeruhan adalah bagaimana zat itu atau zat tersebut apabila bercampur dengan zat lain, maka tingkat kekeruhannya bagaimana. Nah, ini dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut sebagai turbidimeter. Nah, dengan melalui alat ini, misalnya air dicampur dengan kapur, maka seberapa cepat air menjadi keruh itu dapat diukur dengan menggunakan turbidimeter. Apakah lebih cepat air atau minyak ketika dicampur dengan kapur? Nah, kemudian berapa tingkat kekeruhannya, maka dapat diukur dengan turbidimeter. Berikutnya adalah kekentalan atau viskositas. Kekentalan atau viskositas dapat diukur dengan menggunakan viskometer. Nah, ini adalah apabila dua zat itu dicampur, seperti misalnya tadi air dengan minyak atau air dengan pasir. Apakah air dengan pasir itu bisa bercampur kemudian menjadi kental, atau misalnya minyak dicampur dengan tepung kemudian bisa menjadi kental, seberapa cepat kentalnya, maka dapat diukur dengan menggunakan viskometer. Nah, bentuk dari kekentalan masing-masing zat itu juga berbeda. Itu adalah salah satu dari sifat fisika. Berikutnya adalah titik didih ataupun titik beku, atau ditambahkan juga titik uap. Nah, air mendidih pada suhu berapa? Kemudian titik beku, misalnya es dapat membeku pada suhu berapa? Kemudian air ataupun minyak bisa menguap pada suhu berapa? Itu merupakan contoh dari sifat fisika. Kemudian adalah kelarutan. Garam dicampur dengan air, kemudian seberapa cepat bisa larut, itu juga merupakan sifat dari fisika. Contoh ya. Kemudian kemagnetan. Besi, kemudian ditarik dengan magnet, apakah lebih cepat besi atau aluminium? Atau kertas ditarik dengan magnet, bisa atau tidak? Nah, itu adalah sifat dari kemagnetan. Berikutnya yang terakhir adalah massa jenis. Massa jenis adalah massa dari benda tersebut atau zat tersebut dibagi dengan volume. Berapa massa jenisnya? Nah, massa jenis ini akan menentukan tingkat dari titik didih, titik beku, atau titik uap. Misal, massa jenis dari es itu lebih kecil dibanding dengan massa jenis dari air, sehingga tingkat membeku atau tingkat didih dari es maupun air juga berbeda-beda. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh massa jenis. Kemudian massa jenis yang berbeda juga akan menentukan bagaimana dia tenggelam ataupun terapung ataupun melayang.
Nah, ini adalah sifat fisika dari suatu zat. Berikutnya adik-adik, kita pelajari sifat kimia. Kalau diringkas, sama seperti pada sifat fisika, sifat kimia dibagi menjadi 3. Kita ringkas menjadi 3. Yang pertama adalah mudah terbakar atau tidak. Misal, kertas dengan besi. Mana yang lebih cepat terbakar? Apakah besi atau kertas? Nah, ini sifat dari kimia besi atau kertas tersebut. Kemudian korosif. Korosif itu adalah merusak, artinya merusak. Contoh sifat korosif adalah dia mudah berkarat atau tidak, mengalami perkaratan atau tidak. Misal besi dan aluminium kemudian dicampur dengan asam, maka mana yang lebih cepat korosif atau mana yang lebih cepat berkarat, itu adalah dipelajari pada sifat kimia. Berikutnya adalah keasaman dan kebasahan. Pada dasarnya zat itu terbagi menjadi 2, yaitu asam dan basa. Kalau kita lihat dari sifat kimia. Nah, apa cirinya? Kalau sifat asam, maka dia mempunyai pH 0 sampai 7. Kemudian memerahkan kertas lakmus. Kertas lakmus itu adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui suatu sifat, apakah dia bersifat asam atau bersifat basa. Kalau dia bersifat asam, maka warnanya merah. Jadi lakmus biru ditaruh di asam, maka dia berubah merah. Lakmus merah apabila dimasukkan dalam asam tetap merah. Kemudian rasanya bagaimana? Asam. Asam itu kalau orang Jawa biasanya kecut, ya. Berikutnya adalah kebasahan. Kebasahan atau sifat basa pH 7 sampai 14. Kemudian dia mempunyai sifat membirukan kertas lakmus. Jadi apabila basa ditaruh di kertas lakmus, semuanya akan berubah menjadi warna biru. Kemudian rasanya pahit. Contoh dari asam, misalnya asam cuka. Kemudian jeruk, semua buah-buahan juga mengandung asam. Kemudian semut. Semut itu asam formiat, ya, itu adalah contoh dari asam. Sedangkan basa adalah semua yang pahit, misalnya jamu, ya, kemudian sabun. Berikutnya adalah obat. Nah, ini adalah contoh dari asam maupun dari basa. Berikutnya akan kita pelajari tentang perubahan kimia dan perubahan fisika, termasuk pemisahan campuran. Nah, adik-adik, kita lanjutkan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa beda dari perubahan fisika dan perubahan kimia? Yang pertama, atau pada intinya, pada perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, sedangkan pada perubahan kimia terjadinya zat baru. Nah, perubahan fisika terjadi pada perubahan wujud dan perubahan bentuk. Contoh misalnya masak air. Air ditaruh di panci, kemudian pancinya ditaruh di atas kompor. Nah, apa yang terjadi pada air? Air mendidih. Air sebelum dan sesudah mendidih bentuknya tetap atau wujudnya hanya berubah dari cair menjadi gas. Tetapi pada prinsipnya bentuk dari partikel-partikel zat cair tadi pada saat dia mendidih dia sama. Nah, itulah terjadi pada perubahan fisika. Menyublim ataupun mendidih, menguap, mengembun, itu semua adalah contoh dari perubahan fisika. Kemudian apabila terjadi perubahan bentuk, misalnya dari kain kemudian diubah menjadi baju seperti yang kita pakai, itu adalah perubahan fisika. Jadi hanya bentuknya saja yang dirubah. Dari kayu diubah menjadi kursi. Itu adalah perubahan fisika. Berikutnya adalah perubahan kimia. Perubahan kimia apabila terjadi zat baru, terbentuk adanya zat baru. Kalau kias biasanya menandai apakah itu perubahan fisika atau kimia. Pada perubahan kimia biasanya ada perubahan warna, rasa, dan bau. Misal, pada perkaratan. Perkaratan apa contohnya yang berkarat? Ya, besi ya. Besi berkarat karena terkena asam. Besi itu kan awalnya dia bentuknya mengkilap,
ya, perak warnanya. Kemudian setelah dia berkarat, maka warnanya akan berubah menjadi agak kecoklat-coklatan, kadang coklat tua. Jadi terjadi perubahan warna. Kemudian apalagi pembakaran. Pembakaran misalnya kertas yang dibakar. Kertas warnanya pertama apa? Putih ya. Kemudian ketika dibakar dia akan berubah menjadi warna hitam. Kemudian baunya bagaimana? Baunya yang semula tidak ada bau, ketika terjadi pembakaran tentu akan ada bau yang menyengat. Berikutnya pembusukan. Pembusukan misalnya nasi yang sudah menjadi busuk atau buah menjadi busuk. Buah yang warnanya hijau semula, dia tidak berbau, kemudian warnanya bagus, rasanya juga enak. Ketika dia mengalami pembusukan, maka warnanya sudah berubah menjadi kuning, kemudian rasanya sudah tidak enak, baunya juga menyengat hidung. Jadi adik-adik, untuk menandai apakah itu perubahan fisika atau perubahan kimia, bisa kalian cirikan bahwa pada perubahan kimia selalu terjadi atau terjadi perubahan warna, rasa, dan bau. Ini bisa dua-duanya, tiga-tiganya, atau salah satu. Daun yang menguning, maka dia mengalami perubahan kimia. Nah, itu ya cirinya. Berikutnya kita pelajari tentang pemisahan campuran. Kalau tadi di awal Bu Tia sudah menjelaskan ada campuran homogen dan campuran heterogen. Bagaimana cara memisahkan campuran tersebut? Yang pertama adalah menggunakan cara filtrasi. Filtrasi ini digunakan apabila pada campuran heterogen. Ya, ini heterogen ya. Heterogen. Misal tadi adalah air dan pasir. Air dan pasir dicampur ya, kemudian dimasukkan ke dalam suatu kertas saring atau kalian biasa menggunakan kain ya, kain, kemudian di bawahnya dikasih gelas. Nah, partikel yang zat yang ada di kain, di atas kain itu disebut sebagai residu, sedangkan yang bisa lolos disebut sebagai filtrat. Kemudian ini kertas saring ya, namanya kertas saring atau penyaring. Prosesnya disebut sebagai penyaringan. Ini kertasnya atau media untuk menyaring adalah kertas saring atau penyaring. Kemudian yang tertinggal namanya residu, sedangkan filtrat adalah yang lolos bisa diambil. Ini airnya, ini pasirnya ya. Berikutnya yang kedua adalah evaporasi atau penguapan. Jadi berdasarkan kecepatan zat tersebut menguap. Biasanya kalau kita menggunakan pemisahan campuran dengan cara evaporasi, zat tersebut atau campuran tersebut dipanaskan terlebih dahulu. Nah, ada zat yang tertinggal, ada zat yang menguap, maka akan terpisah ya. Kemudian berikutnya adalah distilasi. Distilasi adalah pemisahan larutan homogen. Kalau distilasi itu homogen, kalau evaporasi masih heterogen. Distilasi adalah pemisahan larutan. Kalau di sini ada tulisan larutan berarti campuran homogen berdasarkan titik didih yang berbeda. Kenapa Bu Tia sini kasih contoh di bawahnya tulisan ekstraksi? Proses ekstraksi sama dengan distilasi. Hanya bedanya kalau distilasi adalah dua zat cair. Ya, contoh misalnya alkohol dicampur dengan air atau alkohol dicampur dengan minyak goreng ya. Nah, setelah dicampur, ini ya, Bu Tia jelaskan melalui gambar. Ini adalah larutan, kemudian dimasukkan di atas kompor. Nah, ini dua larutan tadi, minyak dan air. Kemudian ini adalah kompor. Nah, berikutnya dipanaskan, maka air dan minyak yang bercampur tadi pada titik didih yang sudah punya karakteristik masing-masing, dia akan menguap. Kemudian uapnya akan mengalir. Nah, mengalir. Ini alat distilasinya. Nah, mana yang
mana yang mendidih terlebih dahulu, maka dia akan turun terlebih dahulu. Ini adalah air ya. Air ini fungsinya sebagai pendingin. Saya jelaskan ya. Ini air dicampur dengan minyak, kemudian uapnya mendidih, naik ke atas, kemudian melewati tabung ini. Kemudian di sini adalah air. Fungsinya air atau pendingin atau kondensator, fungsinya untuk mendinginkan uap yang panas sehingga dia akan berubah wujud dari uap menjadi air atau zat cair. Nah, yang turun pertama kali menjadi air tentu saja yang titik didihnya lebih rendah. Jadi kalau di sini adalah minyak terlebih dahulu, kemudian di sini adalah air. Ini adalah distilasi. Kalau ekstraksi adalah mengambil air atau zat cair yang terkandung pada zat padat. Contoh misalnya kita akan membuat minyak wangi dari bunga mawar. Nah, yang kita gunakan adalah ekstraksi. Bunga mawar kita kumpulkan menjadi satu dalam sebuah tempat, kemudian diuapkan, kemudian dia akan mengeluarkan air yang terkandung di dalam bunga mawar tersebut, sehingga dia nanti akan menetes ke sini, sehingga itu disebut sebagai ekstrak bunga mawar. Nah, ini adalah contoh dari ekstraksi. Beda ekstraksi dengan distilasi. Berikutnya adalah sublimasi. Sublimasi adalah pemisahan campuran dengan mengubah zat padat menjadi gas atau sebaliknya. Berikutnya adalah kromatografi. Kromatografi adalah menggunakan dasar kecepatan zat tersebut melarut. Jadi apabila warna hijau kemudian dengan warna kuning, mana yang lebih cepat melarut dalam air, maka dia akan kelihatan di situ. Berikutnya adalah koagulasi. Koagulasi adalah kecepatan dari zat tersebut menggumpal. Jadi suatu larutan atau suatu campuran kemudian dikasih zat penggumpal, mana yang partikel akan menggumpal terlebih dahulu mendekati partikel zat tadi, dia akan memisah secara sendiri. Sedangkan yang tidak punya kemampuan untuk menggumpal, maka dia akan menjauh. Nah, ini adalah pemisahan campuran dengan menggunakan sifat koagulasi atau penggumpalan. Nah, adik-adik, ini adalah beberapa pengertian atau keterangan tentang zat dan karakteristiknya. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat belajar. Salam sukses selalu.